Teman, ini era post-truth. Era post-truth itu kebenaran tidak lagi berdiri sebagai satu kebenaran, sebagai satu fakta, tapi kebenaran itu bisa diciptakan. Kebohongan yang berulang-ulang secara terstruktur, masif, maka itu akan lama-lama melekat di bilik memori kita dan kita akan menganggapnya sebagai satu kebenaran. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tetapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan, nah itu baru luar biasa. Teman-teman, mari kita mulai hari dengan bersyukur. Bersyukur tidak hanya cukup kita ucapkan dalam kata-kata, tetapi bersyukur harus diekspresikan dalam bentuk perbuatan, yaitu memelihara atas nikmat yang Allah atau Tuhan berikan kepada kita. Syukur akan nikmat kesehatan tentu harus kita pelihara dengan salah satunya berolahraga, lalu beristirahat yang cukup, dan memakan makanan yang sehat. Berolahraga adalah bagian dari keseharian yang harusnya sebagai satu perbuatan baik yang harus kita biasakan. Dan berolahraga tak hanya sekedar memelihara kesehatan. Seperti yang Bang Kicca lakukan saat ini, Bang Kicca berada di hutan kota Cibubur, salah satu kemewahan yang masih tersisa di ibu kota ini. Mata kita dimanjakan oleh rimbun pohon yang masih terjaga, dan nafas kita disegarkan oleh udara yang tentu saja jauh lebih bersih dibanding yang ada di pusat kota sana. Ini adalah hutan homogen, yaitu pepohonnya seragam, hutan pinus, dan teman-teman bisa lihat sepi di sini, dan kita boleh tidak menggunakan masker karena interaksi antar sesama itu amat jarang terjadi. Jadi teman-teman, mari kita manjakan diri kita di hutan kota Cibubur, dan memanjakan diri bukan hanya sekedar bermanja-manja begitu saja, tapi kita berolahraga, menggerakkan anggota tubuh, menghirup udara segar, dan yang paling penting adalah menenteramkan pikiran kita. Teman-teman, hari ini Bang Kicca ingin berkicau, berceloteh tentang sesuatu yang simpel sekali, yang sederhana sekali, yang seringkali mengepung kita di era digital saat ini, di mana kita berjejaring dengan teman-teman, dengan orang-orang yang bahkan tidak kita kenal di platform media sosial, katakanlah YouTube, TikTok, Twitter, atau di grup pertemanan WhatsApp. Yang Bang Kicca ingin sharing adalah soal persepsi. Soal bagaimana mindset kita terbentuk dari informasi-informasi yang kita terima. Dan jika kita tidak punya benteng informasi yang benar, yang sahih, yang akurat, maka kita akan terombang-ambing dalam satu keadaan yang potensial bisa membuat kita salah memandang sesuatu, membuat kita salah melakukan sesuatu, membuat kita dibutakan oleh derasnya arus informasi yang masuk ke bilik-bilik memori kita, dan itu membentuk persepsi kita. Bang Kicca akan memulai, katakanlah, diskusi kita ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang hadir dalam benak, dalam persepsi teman-teman jika Bang Kicca menyebutkan kopi? Ya, seketika yang muncul di benak kita adalah hitam, pahit, tetapi kita ingin, butuh. Lalu apa yang terbayang di benak teman-teman jika Bang Kicca menyebutkan teh? Ya, teh. Ya, yang terbayang oleh kita adalah coklat dan melepaskan dahaga.
Kenapa ada kata yang merangsang atau informasi yang masuk ke kita, kopi dan teh, lalu dalam persepsi kita terbayang sesuatu yang ya katakanlah warnanya, kemudian katakanlah sensasi-sensasi yang akan timbul dari kata tersebut, atau barang yang disebutkan di kata tersebut, atau informasi yang dinarasikan di kata-kata tersebut. Nah, ini terjadi karena di bilik memori kita sebelumnya sudah tersimpan informasi tentang kata yang disebutkan tersebut. Informasi tersebut telah hadir, ada di dalam bilik memori kita, lalu ada rangsangan informasi yang datang dari luar, maka otak kita bekerja seperti pointer komputer ke informasi yang telah tersimpan sebelumnya. Sehingga hadirlah seperti yang ya kita sebutkan tadi, kopi hitam, pahit, teh coklat, menyegarkan. Oke, sekarang bagaimana kalau di bilik memori kita belum ada semacam informasi yang tersimpan, lalu kita dihujani oleh berbagai informasi yang masuk melalui jaringan sosial media di mana kita terhubung, tersambung. Bang Kica ambil contoh. Contoh ini, Bang Kica mau disclaimer dulu, tidak menunjukkan bahwa ini ada preferensi, afiliasi terhadap contoh ini. Ini aja sekedar contoh, dan ini bisa juga terjadi pada tokoh-tokoh lainnya. Bang Kica ambil contoh, katakanlah Anies Baswedan. Ya, banyak informasi yang masuk ke jejaring media sosial kita. Ada sekelompok orang dari platform tertentu yang secara masif, terstruktur, dan sistematis melabel bahwa Anies Baswedan adalah intoleran, Anies Baswedan adalah bapak politik identitas. Nah, apa yang terjadi jika di bilik memori kita belum ada informasi soal yang dinarasikan oleh orang-orang tersebut, yang secara masif, massal menyerang atau masuk ke dalam genggaman kita, dan kita menontonnya baik dalam bentuk video atau membacanya baik dalam bentuk tulisan-tulisan, tentu kita akan terombang-ambing. Kenapa? Karena tidak ada satu informasi tentang kebenaran, satu informasi yang sahih tentang kebenaran dari informasi yang masuk ke bilik memori kita. Dan jika hal itu terjadi terus-menerus, akhirnya kita akan menjadi semacam tembok putih yang dicat oleh orang-orang tertentu dengan keinginan kehendak dia, dan kita akan percaya secara perlahan akan informasi tersebut bahwa itulah satu kebenaran. Teman-teman, ini era post-truth. Era post-truth itu kebenaran tidak lagi berdiri sebagai satu kebenaran, sebagai satu fakta, tapi kebenaran itu bisa diciptakan. Kebohongan yang berulang-ulang secara terstruktur, masif, maka itu akan lama-lama melekat di bilik memori kita, dan kita akan menganggapnya sebagai satu kebenaran. Jadi teman-teman, mari sekali lagi kita cerdas dalam mencerna informasi, kita bijak dalam katakanlah menentukan, menganalisis apakah sebuah informasi itu benar adanya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari referensi-referensi lain tentang satu hal yang sebelumnya kita tidak punya pemahaman, kita tidak punya informasi yang lengkap. Sekali lagi teman-teman, ini era post-truth. Kebenaran tidak hanya berdiri sesuai dengan kebenaran atau faktanya sendiri. Kebenaran adalah sesuatu yang saat ini bisa diciptakan dengan kebohongan yang berulang-ulang. Mari jangan serahkan otak Anda, memori Anda, temperatur batin Anda diombang-ambingkan oleh para pendengung-pendengung yang potensially akan menyesatkan Anda. Demikian kicau pendek dari Hutan Kota Cibubur. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.